sini. Berikan sorak-sorai paling dahsyat. Oh. Seperti apa yang kami ucapkan, itulah yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kami. Ketika kami berkata, Tuhan bertindak. Ketika kami beriman, Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan. Selalu Tuhan Engkaulah mitra terbaik dalam hidup kami. Engkaulah sahabat terbaik dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan, penguasa di atas segala penguasa, yang dapat selalu kami andalkan dalam segala situasi. Kami bersyukur kami bisa mengenal-Mu. Dan kami tahu pengenalan kami sama Tuhan gak boleh berhenti sampai di sini. Sekalipun mungkin kami udah ngalamin ini dan itu, tapi firman-Mu mengatakan bahwa Engkau Tuhan yang maha besar. Artinya apa? Engkau tidak akan pernah habis untuk kami bisa kenali. Tuhan, terima kasih buat sore hari ini. Terima kasih buat semua yang Engkau nyatakan. Jamah hati setiap kami. Biar ketika firman-Mu disampaikan, Tuhan akan bekerja dengan lebih lagi dalam kehidupan kami. Roh Kudus, we welcome you Holy Spirit. Berkaryalah sore hari ini dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Yang percaya kemenangan terjadi dalam hidupmu, katakan bersama-sama. Amin. 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 Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Silakan kembali duduk semua teman-teman. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Frankie Kuncoro. Saya aslinya dari kota Solo. Kuliah di Surabaya. 16 tahun ada di Surabaya. Dari kuliah, kerja, menikah. Dan 8 tahun terakhir ini saya baru pindah ke kota Jakarta. Dan hari ini saya bisa melihat karya Tuhan luar biasa banget. Di dalam hidup saya, di dalam pernikahan, di dalam keluarga. Dan saya tahu bahwa itu karena rencana Tuhan, bukan karena kekuatan saya. Dan hari-hari ini saya sedang fokus untuk membangun sebuah sekolah pujian penyembahan namanya Unlimited Worship. Gara-gara pandemi sempat ke-pending sebentar mencari sebuah format yang baru. Yang saya belajar tentang Tuhan adalah visi Tuhan tuh gak pernah berubah, tetapi caranya bisa berubah. Kadang-kadang rutenya bisa dirubah, tetapi tujuan Tuhan itu gak pernah berubah. Dan 2 tahun ini kita matengin, dan akhirnya nanti di tahun ini kita bakal launching sebuah online learning. Bicara tentang worship, tentang music, tentang media. Ya. Jadi teman-teman nanti yang kepingin belajar, Anda bisa akses ke unlimitedworship.org. Lagi dipersiapkan, kita lagi matengin modulnya semua, dan rencana nanti Februari kita udah start untuk produksi. Ya kemungkinan sekitar semester pertama ini udah akan di launching. Ya. Jadi teman-teman yang mau belajar tentang worship, music, media, gak usah jauh-jauh ke Jakarta atau ke luar negeri. Karena saya tetap yakin bahwa yang bisa melatih, yang bisa menginspirasi, yang bisa membangkitkan orang Indonesia, ya harus orang Indonesia sendiri. Setuju? Ya, harus orang Indonesia sendiri. Karena gimana pun juga setiap negara punya karakteristik masing-masing, budaya masing-masing. Dan saya sangat yakin bahwa orang Indonesia yang harusnya membangun Indonesia. Ya, itu yang sedang kami lakukan, dan saya rindu karena ini sebuah platform online yang bisa melibatkan berbagai macam denominasi, berbagai macam komunitas atau individu. Dan saya juga rindu nanti dari HTE bisa ikutan bersama-sama dengan kita. Karena ini sebuah kegerakan besar untuk mengedukasi bangsa. Satu komplotan gak cukup, harus melibatkan semua sumber terbaik yang ada di Indonesia. Dan dari tadi ketika saya masuk ke tempat ini, saya benar-benar saya benar-benar merasakan gitu. I really feel the presence of God. Saya benar-benar merasakan sangat tangible dan saya sendiri diberkati. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, come on. Oke. Hari ini hari yang spesial loh buat saya. Selain saya bisa ada di tempat ini, tapi yang kedua, saya hari ini merilis sebuah album baru. Dan album ini judulnya adalah 15. Karena apa? Merupakan sebuah karya, ada 11 lagu di sana. Dan ini adalah ada beberapa lagu baru dan ada beberapa lagu yang udah pernah dirilis sebelumnya, tapi dalam sebuah packaging yang baru.
Judul albumnya 15 karena ini merupakan 15 tahun dari pelayanan saya. Gak pernah kepikir dari 2005 bikin album gitu kan. 2006 akhirnya rilis albumnya. Dan 15 tahun berkarya dan saya bisa ngelihat penyertaan Tuhan luar biasa. Dan lewat album ini kerinduan saya cuma satu buat teman-teman semua. Jangan pernah remehkan hal yang kecil yang Tuhan taruh di hidupmu hari ini. Amin. Dulu waktu 15 tahun yang lalu aku juga gak lihat apa-apa by the way. Aku cuma seorang anak seorang anak muda yang mau berkarya aja gitu. Tapi gini, sebuah benih atau biji apel itu kalau dikerjain suatu kali bisa jadi pohon apel, betul nggak? Dan suatu kali pohon apel kalau berbuah bisa menghasilkan banyak buah apel. Dan hari ini saya mau ngomong kayak gini, dari satu benih apel, suatu kali ketika engkau kerjakan dengan benar, bisa jadi namanya perkebunan apel. Jangan pernah remehkan hal kecil yang Tuhan taruh di hidupmu. Karena dari sesuatu yang kecil, suatu kali bisa memberkati banyak orang. Yang percaya katakan amin. Yang mau katakan amin. Ngomong sama kiri kanan gini, jangan pernah remehkan hal kecil di hidupmu. Jangan pernah remehkan hal kecil yang Tuhan taruh di hidupmu hari ini. Amin. Nah, sore hari ini saya mau bicara tentang worship. Siapa yang excited untuk menerima firman Tuhan? Kasih tepuk tangan sore-sore buat Tuhan, come on. Nah, judulnya ini teman-teman, judulnya adalah Aku Penyembah. Semua katakan aku penyembah. Lihat kiri kananmu ngomong kamu penyembah. Kita semua penyembah. Amin. Saya belajar satu prinsip dalam kehidupan bahwa segala sesuatu itu diciptakan pasti ada tujuannya, betul nggak? Kalau ada namanya orang bikin sesuatu nggak mungkin kengangguran habis itu diciptakan sesuatu yang keren, nggak mungkin. Kita kalau lihat lampu dibuat sama penemunya, tujuannya untuk bisa menerangi ruangan. Selalu ada purpose-nya. Kita lihat AC dibuat nggak cuma bentuknya kotak gitu doang, tapi itu punya fungsi untuk mendinginkan ruangan. Kita lihat speaker, di sini ada speaker. Ini bukan cuma kotak yang nempel gitu aja dipasang, enggak, itu punya fungsi untuk bisa memperkeras suara. Semua benda yang ada di sini Anda lihat, itu punya purpose, punya tujuan kenapa harus diciptakan. Kalau benda-benda ini aja sama penciptanya diciptakan untuk sebuah tujuan, berarti kita semua diciptakan sama Tuhan juga harusnya punya tujuan. Betul nggak? Cuma orang yang mengerti tujuan hidupnya, yang akan ngalamin kepuasan dan benar-benar orangnya benar-benar menjadi pribadi yang hidup. Gak biasa-biasa. Nah, Alkitab ngomong apa? Yesaya 43 ayat 7 dikatakan seperti ini. Sebab mereka semua telah dipanggil dengan namaku, nama Tuhan. Mereka kuciptakan untuk apa? Coba lihat next slide. Di sini dikatakan bahwa apa? Mereka kuciptakan untuk apa? Untuk mengagungkan Tuhan. Ternyata kita ini diciptakan untuk apa? Mengagungkan Tuhan. Kata mengagungkan dalam bahasa aslinya itu dipakai dalam bahasa Ibrani dipakai kata kabat atau kabet. Ternyata artinya adalah menyembah. To worship. Dengan kata lain, kita semua ini diciptakan untuk menyembah Tuhan. Makanya orang yang gak menyembah Tuhan akan punya kekosongan dalam hidupnya. Tetapi orang yang menyembah Tuhan, hidupnya akan penuh dan akan jadi dampak buat sekelilingnya. Ada sebuah perbedaan. Lukas 4 ayat 8 itu meneguhkan hal ini. Dikatakan di sini, Yesus menjawabnya, kitab suci mengatakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, kepadanya saja engkau berbakti. Bicara tentang menyembah karena manusia itu diciptakan sebagai seorang penyembah. Alkitab itu ngomong dengan jelas, ini perkataan Yesus. Kalau kamu mau nyembah, sembahlah Tuhan yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Karena apa?
Next slide. Alasannya ini. Ketika kita nggak nyembah Tuhan, kamu bakal nyembahnya di luar Tuhan. Kalau kamu nggak nyembah Tuhan, bisa jadi kamu nyembahnya hantu. Coba kita lihat ilustrasi berikutnya ini. Di sini rata-rata pasti semua pakai handphone rata-rata, kebanyakan. Handphone tuh menariknya dia itu penyembah signal. Kok bisa? Karena kalau handphone nggak connect sama signal yang satu, dia bakal connect sama signal yang lain. Betul nggak? Kalau kamu nggak connect pakai XL, bisa jadi kamu connect sama Telkomsel, Indosat dan segala macam. Betul nggak? Kalau dia nggak connect, itu handphone juga nggak bakal maksimal. Handphonemu kalau nggak punya signal, kamu mau punya Instagram, mau punya WhatsApp, mau punya email, itu nggak akan bisa terima apa-apa. Betul nggak? Handphonenya ada, tetapi fungsinya udah nggak ada. Betul nggak? Sama dengan manusia. Manusia kalau udah nggak connect sama Tuhan, akan kehilangan begitu banyak hal dalam hidupnya. Kosong, rapuh, terbatas. Itulah manusia. Bicara tentang ilustrasi ini, saya tiba-tiba teringat. Makanya gini, dalam kehidupan, kalau manusia itu nggak nyembah Tuhan, dia itu bisa menyembah apa? Bisa menyembah pohon, betul nggak? Bisa menyembah gunung, bisa menyembah matahari, bisa menyembah uang, bisa menyembah popularitas, bisa menyembah jabatan. Lihat, dan bahkan kadang-kadang bisa menyembah dirinya sendiri. Pernah nggak ketemu sama orang yang pedenya minta ampun dan ngerasa dia nggak butuh Tuhan? Pernah? Artinya dia sedang menyembah dirinya sendiri. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena memang kita diciptakan untuk menyembah. Ketika engkau nggak nyembah yang satu, engkau bakal nyembah yang lain. Ketika engkau nggak connect sama signal yang satu, engkau bakal connect sama signal yang lain. Ingetin. Ketika engkau jauh dari Tuhan, kau sedang menyembah yang lain. Tangkap ini. Karena kita diciptakan untuk menyembah. Waktu saya renungkan perkataan firman, saya mendapat 3 hal yang menjadi landasan. Kenapa kok cuma Tuhan Yesus yang paling layak untuk disembah? Kan gak mungkin kan, Alkitab suruh kita nyembah, tapi kalau gak ada alasannya kan gak masuk akal. Hei kalian, worship me. Tuhan ngomong gitu, sembahlah aku. Kenapa? Asik aja, gak mungkin gitu. Alkitab ketika memperkatakan sesuatu itu pasti ada landasannya. Kenapa cuma dia yang layak untuk disembah? Alasan pertama ini, kenapa cuma Yesus yang layak disembah? Di dalam Mazmur 96 ayat 4, saya kepengen teman-teman kita baca bersama-sama. Mazmur 96 ayat 4, semuanya siapkan suara yang terbaik dan kita akan baca bersama-sama. Are you ready? Siap? Siap? 3, 2, 1. Mazmur 96 ayat keempat. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dari segala Allah. Nyanyi bareng-bareng, katakan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya menghancurkan musuh. Yang bisa lakunya nyanyi bareng-bareng sekali lagi, katakan, come on. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dari segala Allah. Nyanyikan bersama-sama, come on. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan amin. Kasih sorak-sorak paling dahsyat buat Tuhan. Kenapa cuma Tuhan Yesus yang paling layak disembah? Karena alasannya cuma Dia yang tertinggi, cuma Dia yang terbesar, cuma Dia yang paling berkuasa. Yang percaya katakan amin. Tidak ada satu pribadi di muka bumi ini yang bisa menaklukkan maut. Namanya cuma Yesus.
Tidak ada nama yang lebih dahsyat daripada nama yang satu ini. Dan namanya adalah Yesus. Gak ada. Gak ada. Yesaya 40 ayat 28 melengkapi ini dikatakan sebelumnya. Masakan kau gak tahu dan kau gak dengar. Tuhanlah Allah yang apa? Kekal. Yang menciptakan seluruh bumi. Ia tak pernah lelah atau lesu. Pikirannya tak dapat diselami. Dia Tuhan yang kekal. Yang ada dari dulu, sekarang, sampai kapan? Selama-lamanya. Gak ada. Manusia yang paling hebat di muka bumi ini umurnya terbatas. Betul gak? Steve Jobs salah satu orang yang menemukan macam-macam. Kurang keren apa? Tapi ada usianya. Terbatas. Dan hari ini saya mau katakan gini. Buat apa nyembah matahari kalau Anda bisa menyembah yang menciptakan matahari? Buat apa nyembah gunung yang paling tertinggi, yang paling keren? Tetapi buat apa nyembah yang itu kalau engkau bisa menyembah yang menciptakan gunung-gunung yang tertinggi yang ada di dunia? Buat apa menyembah uang kalau engkau bisa menyembah yang punya segala-galanya? Sembahlah Yesus. Karena cuma Dia yang tertinggi, terbesar, dan paling berkuasa. Yang kedua, saya rindu menyampaikan ini supaya apapun tekanan yang bisa melanda hidupmu. Saya mau katakan, jawabannya cuma satu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Tekanan akan datang, tapi iman harus tetap teguh. Kenapa cuma Yesus yang paling layak disembah? Karena cuma Dia yang paling mengasihi kita. Cuma Yesus yang paling mengasihi kita. Kita mengatakan Yohanes 3:16-17. Dan kasihnya itu terbukti dikatakan. Next slide. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, bukan untuk mengintimidasi, bukan untuk menghancurkan kamu. Tetapi Alkitab mengatakan, melainkan untuk apa? Menyelamatkan kamu. Kasih Yesus itu terbukti. Dia Tuhan, rela mau jadi manusia. Dari yang tidak terbatas, rela menjadi terbatas untuk membuktikan kasih-Nya buat setiap kita. Saya bisa ada hari ini, itu karena kasih Tuhan. Saya berulang kali udah jatuh bangun dalam kehidupan. Beberapa kali bikin keputusan yang bodoh dalam hidup saya. I did it, saya melakukannya. Tapi kalau teman-teman bisa lihat hari ini saya masih ada dan bisa berbagi, bercerita sesuatu tentang pribadi Tuhan. Saya mau katakan saya bersyukur saya punya Tuhan yang kasih-Nya tidak pernah menyerah dalam kehidupan saya. Waktu kita gak setia, Tuhan tetap setia. Dengar ini. Waktu hidupmu ngaco, kamu dicari sama Tuhan kan? Selalu ada panggilan untuk mendekat sama Tuhan, benar gak? Engkau boleh lari sampai kemanapun juga. Saya mau katakan, selama nafas masih ada, kasih Tuhan akan mengejarmu. Kalau mau nyembah, nyembah yang benar-benar mengasihi kita. Dan cuma satu, nama ini siapa? Yesus. Yang ketiga, kenapa cuma Yesus yang paling layak disembah? Kita mengatakan di Ibrani 13 ayat 8. Karena cuma Dia yang gak pernah berubah. Yesus Kristus tetap apa? Sama. Keadaan bisa berubah, musim bisa berubah, kondisi bisa berubah, usiamu bisa berubah, tetapi kasih, kuasa, kehadiran Tuhan itu gak pernah berubah dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Gak pernah. Kalau di musim yang lalu Tuhan bisa menolongmu, Tuhan gak menyerah sama kamu. Hari ini Dia masih Tuhan yang sama, yang bisa membangkit kamu, yang bisa menolongmu, yang bisa memampukanmu, yang ada di hidupmu, yang menyertaimu, yang tidak pernah meninggalkanmu. Dia masih Tuhan yang sama. Kamu bisa berubah, Tuhan gak pernah berubah. Sekali Dia ngomong bahwa aku tidak akan meninggalkanmu, perkataannya itu bisa dipegang. Manusia pagi ngomong A, siangnya bisa ngomong B.
Pagi ngomongnya hosana, hosana. Siangnya bisa ngomong salibkan dia, salibkan dia. Itulah manusia. Tetapi Tuhan enggak. Sekali dia ngomong bahwa aku mengasihimu, selama-lamanya dia mengasihimu. Dan dia tidak mau rencananya gagal di hidupmu. Cuma Yesus yang gak pernah berubah. Yang lain bisa berubah. Yesus tidak pernah berubah. Nyembah itu apa sih? Banyak orang berpikir bahwa nyembah itu nyanyi. Ada orang lagi nyanyi, lagi nyembah tuh. Ada orang berpikir bahwa ada orang lagi main musik rohani, dia pikir, gila, itu worship, main musik, main lagu rohani, worship. Ada orang lagi ibadah, lagi kumpul gini, wah keren banget di sini semuanya lagi ngumpul, lagi worship nih. Ada orang yang berpikir bahwa kalau nyembah itu identik dengan nangis. Kalau ada orang lagi nangis gitu, ini nyembah banget ini. Inilah penyembah yang Tuhan cari. Ada orang yang lagi merinding gitu kan. Wah, ini lagi nyembah nih. Kenapa? Merinding gua. Kalau cuma merinding ya lewat kuburan juga bisa merinding, betul gak? Ada yang ngomong kayak gini, kalau lagi lompat itu lagi nyembah. Kalau cuma lompat doang, gak perlu ke gereja. Di luar gereja juga kita bisa cari tempat untuk kita bisa lompat-lompat. Menyembah itu apa sih sebenarnya? Matius 15 8-9 dikatakan seperti ini. Begini kata Allah, orang-orang itu hanya menyembah aku cuma dengan apa? Kata-kata. Tetapi apa? Hati mereka itu jauh dari aku. Di sini dikatakan apa? Percuma mereka menyembah aku. Sebab peraturan manusia mereka ajarkan seolah-olah itu peraturanku. Jadi kalau cuma ngomong doang itu belum nyembah, belum. Kalau cuma nangis doang belum. No. Yang Tuhan cari ada sesuatu yang lebih dari itu. Dari Matius 15 ayat 8-9 kita belajar sesuatu tentang worship di sini. Menyembah itu artinya apa? Adalah ketika engkau mendekat, punya keintiman dengan yang engkau sembah. Itu baru namanya menyembah. Karena penyembahan tanpa hubungan tidak akan pernah bisa terjadi. Penyembahan tanpa hubungan itu bukan namanya penyembahan. Itu cuma kata-kata yang manis. Tangkap ini. Yang Tuhan cari itu penyembah. Artinya apa? Orang-orang yang gak ada ibadah, tetap setiap hari engkau cari Tuhan sungguh-sungguh. Itu baru namanya penyembah. Karena menyembah itu selalu orang-orang yang mau mendekat, nempel sama Tuhan dalam segala keadaan. Buat apa kelihatannya ngomong cinta sama Ani, tetapi ternyata nikahnya sama Ina. Wah, itu menyakitkan. Ngomong cintanya, kasih bunganya, kasih kata-kata manisnya sama Ani, tapi ternyata pacarannya sama Ina. Bayangin. Seringkali kita ngomong sama Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus. Wah, kalau nyanyi sambil angkat tangan merinding-merinding gitu kan. Dengan segenap hatiku. Wah, keren. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu setahun sekali. Itu pun juga kalau ada yang ingetin. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah berkat, berkat dan berkat doang. Terima kasih Yesus, gitu lagunya. Ngomongnya cinta, tapi ternyata cuma kepengin berkatnya doang. Itu bukan nyembah.
Itu bukan nyembah, itu namanya pesugihan kalau bahasa Indonesia. Saya hari ini tuh nggak tahu kenapa kok ketemu istilah baru ya. Karena lawan kata dari penyembahan adalah pesugihan. Orang datang dengan mental cuma berkat doang. Kamu mau deket sama Tuhan cuma karena berkat doang. Tapi orang yang cinta sama Tuhan, itu mau kondisinya enak, gak enak, ngerti, gak ngerti, tetap carinya Tuhan. Itu baru kamu penyembah. Banyak orang kalau lagi enak lupa Tuhan, lagi tertekan baru cari Tuhan. Itu namanya pesugihan. Tangkap ini, tangkap ini. Hati Tuhan selalu ada buat orang-orang yang mencari Dia setiap waktu dalam hidupmu. Itulah yang Tuhan mau temukan di hidup kita. Jangan sampai Anda punya pencapaian yang hebat teman-teman, tetapi hubunganmu sama Tuhan gak beres. Saya mau katakan semuanya sia-sia. Ketika kau menyembah mendekat sama Tuhan, apa yang bisa terjadi sih? Ada 4 berkat yang indah. Saya ngalamin juga. Yang pertama ini, orang yang mendekat sama Tuhan, sekarang kita ngerti ya, menyembah itu dekat, nempel sama Tuhan. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu, tak ada yang tak mungkin bagimu. Lagunya gitu. Nyembah itu ketika kita nempel terus sama Tuhan, apapun kondisinya. Orang yang menyembah Tuhan, berkat yang pertama ini, lihat ini. Engkau jadi punya cara pandangnya Tuhan. Di dalam kitab Yesaya dikatakan, Yesaya 33:5, Tuhan itu tinggi luhur, sebab Ia tinggal di tempat yang apa? Di tempat yang apa? Tinggi. Kalau kamu tinggal di tempat yang tinggi sama di tempat yang rendah, yang kamu lihat bakal beda, betul gak? Suatu kali ya, saya pernah pergi ke satu tempat, itu gedungnya lantai 40 lebih kalau gak salah. Waktu aku pergi ke lantai 1, cuma lihatnya cuma lobby, cuma lihat jalanan di depan. Waktu naik ke kantor temanku di lantai 37, aku bisa lihat pemandangan kota. Di tempat yang rendah sama yang di tinggi itu yang dilihat beda, betul gak? Dan singkat cerita, aku waktu meeting selesai dari sana, saya tuh mau pulang gitu. Ini kejadiannya udah 13 tahun yang lalu. Dan waktu itu saya belum pindah ke Jakarta, saya masih tinggal di Surabaya, belum menikah. Bawa mobil temen. Dan cuma mau pulang aja dari tempat itu. Singkat cerita ketika saya mau pulang, itu tempat macet banget. Di depan sana tuh macet banget. Saya mau pulang tuh jadi ragu-ragu, apa nongkrong dulu di Starbucks gitu, mikirnya gitu. Tapi saya sendirian, gak enak banget nongkrong sendirian. Tiba-tiba saya teringat, oh ya benar juga ya. Teman aku kan di lantai 37, dia bisa melihat jalanan di depan yang aku gak bisa lihat. Aku kan gak tahu macetnya itu gimana, macetnya karena apa. Singkat cerita saya telepon teman saya, bro bantuin lihat dong, lu kan di atas itu bisa lihat jalanan itu gimana. Bantuin dong, karena aku mau pulang nih, aku juga gak tahu jalan. Takutnya salah ambil jalan malahan gara-gara macet. Tiba-tiba dia ngomong saya gini, Ki, lu pulang sekarang. Maksudnya gimana? Itu cuma macet sampai lampu merah depan doang. Lu kan mau ke arah kiri, itu aman. Ke arah barat tadi aku lihat beberapa yang aku bisa lihat, itu aman jalannya. Mendingan lu pulang sekarang, karena kalau semakin sore bakal semakin macet. Hari itu saya dapat hikmat Tuhan yang indah lah. Seringkali kalau kita di tempat yang rendah, kita tuh cuma bisa lihat macetnya kehidupan, betul gak? Cuma bisa lihat macetnya doang. Sementara Tuhan yang ada di tempat yang tinggi dan maha tinggi, Dia sudah bisa lihat jawaban kehidupanmu itu apa. Masa depanmu itu gimana. Tuhan sudah lihat dan Dia bisa memberikan cara pandang yang baru. Sehingga apa? Engkau bisa melihat segala sesuatu yang terjadi di hidupmu itu dengan indah. Banyak orang ketika ditekan langsung ngomel-ngomel. Kok gini sih? Kok gitu sih? Padahal seringkali ya, di balik tekanan itu justru malah kemuliaan Tuhan dinyatakan.
Tapi orang gak ngerti karena cara pandangnya belum diupdate softwarenya aja. Kalau engkau nempel sama Tuhan, softwaremu diupdate. Engkau bisa melihat masa depan itu dengan indah, dengan cara pandangnya Tuhan. Saya cerita kesaksian saya. 2016 saya mau launching album solo pertama. Jadi sebelum saya udah pernah bikin album ini dan itu. Tapi waktu itu mau launching album pertama, saya berharap, saya ngomong langsung sama seseorang yang saya respect melalui sekretarisnya gitulah. Boleh gak minta tolong? Tolong apa Ki? Album saya nanti waktu hari peluncuran, tolong bantu promoin dong. Simple loh, ini orang yang saya kenal udah lama banget. Gak salah dong minta kak gitu, betul kan? Tapi saya kaget banget gak lama setelah itu jawabannya sangat gak enak buat saya. Dijawab kayak gini, Ki, sorry, kita gak bisa bantu kamu. Dan hamba Tuhan ini gak bakal promosiin album kamu. Saya ketika dengar seperti itu sebagai orang yang udah kenal lama. Lu kok gak bantuin sih? Lu kok gak bantuin aku sih? Ini aku capek-capek bikin album loh. Kok gini sih, kok gak didukung sih? Saya hari itu kecewa berat, beneran. Kecewa, tawar hati, ngomel-ngomel, jadi satu paket udah. Tapi ketika saya menghampiri Tuhan, tiba-tiba Tuhan bukakan satu pengertian yang beda banget. Ki, kalau ada orang hamba Tuhan promoin album kamu dan album kamu itu jadi berkat di mana-mana, itu kan biasa. Tapi kalau nggak ada satupun manusia yang mendukung kamu, tapi tiba-tiba album kamu jadi berkat di mana-mana, itu baru Tuhanmu luar biasa. Ketika cara pandang saya diubah sama Tuhan, dari yang awalnya aku kecewa, aku tawar hati, aku jadi bersuka cita loh. Tuhan, aku gak sabar lihat kemenangan menurut versinya Tuhan. Soalnya kalau menurut versiku harus lewat orang ini. Tapi versi Tuhan selalu tidak masuk akal. Aku mau nunggu versi Tuhan aja deh. 20 Januari album itu launching. Gak ada sesuatu yang spesial. Gak ada sesuatu yang spesial, saya mau katakan. Tapi saya kaget besoknya. Tiba-tiba album itu naik menduduki urutan pertama di iTunes chartnya Indonesia. Itu gak masuk akal. Itu albumku bisa di atasnya John Mayer, bayangin. Itu gak masuk akal. Saya sampai mikir nih kok bisa ya. Berikutnya berapa bulan setelah itu aku dapat undangan. Undangan itu tertulis dari Anugerah Musik Indonesia. Saya pikir ini undangan apa gitu. Ternyata lagu Kemenangan Terjadi di Sini itu masuk sebagai nominasi dari Anugerah Musik Indonesia. Itu nggak masuk akal. Franky Kuncoro Sopo, Kemenangan Terjadi di Sini kan lagu Kristen kok bisa masuk ke ajang penghargaan terbesar di Indonesia? Nggak masuk akal. Sampai hari ini saya juga nggak ngerti siapa yang masukin, bayangin. Nggak ngerti. Tapi ketika saya ngelihat lagu itu nongol di dalam Instagram dan undangan itu saya terima, saya tahu cuma satu. Bersyukur hari itu Tuhan ubahkan cara pandangku sehingga aku bisa melihat kemenangan dengan caranya Tuhan. Ketika engkau dekat sama Tuhan, cara pandangmu melihat kehidupan akan diubahkan. Kalau ada orang yang mengecewakan kamu, kamu akan berkata, aku bersyukur. Kenapa? Justru kekecewaan adalah kesempatan aku bisa mengasihi. Dan karakter Kristus itu nyata di hidupku. Kamu gak ngomel lagi. Kak Franky, ini musim krisis. Kita juga mau punya masa depan gak tahu gimana. Santai. Orang kalau cara pandangnya diubahkan akan ngomong kayak gini. Bersyukur ada krisis. Gara-gara krisis aku baru bisa melihat Kristus itu nyata. Kak, aku sakit. Bukankah gara-gara kamu sakit, kamu akan melihat karya Tuhan akan indah di hidupmu. Gak ngomel lagi. Kita gak pernah tahu apa yang bisa menekan kita. Tetapi selama cara pandangmu, kacamata kehidupanmu itu diubahkan. Gara-gara engkau nempel sama Tuhan. Kau akan lihat segala sesuatu dalam kehidupan ini. Semuanya jadi indah. Sampai sini semuanya diberkati. Yang kedua, orang yang dekat sama Tuhan akan mendapatkan rahasianya Tuhan. Mazmur 25 ayat 14 ngomong, kekasih Tuhan
Mereka adalah orang-orang yang suka duduk dekat dengan Tuhan. Next slide. Di sini dikatakan, orang kalau suka duduk dekat dengan Tuhan, mereka akan receive the revelation secrets of His promises. Artinya apa? Orang-orang yang suka duduk dekat sama Tuhan, mereka itu akan menerima rahasia di balik perjanjiannya Tuhan. Dengar ini baik-baik. Seringkali kalau di gereja atau kita baca sebuah firman Tuhan yang membuat iman kita jadi berapi-api, itu baik enggak? Baik. Contoh, waktu di gereja ngomong, kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Wah, udah ngomong kayak gitu langsung katakan apa? Amin. Doa ya best gitu kan. Kamu akan diperluas daerahmu dan kamu akan dijauhkan dari malapetaka dan Tuhan akan memberkati kamu dengan berlimpah-limpah. Udah kok kalau ada pendeta udah ngomong kayak gitu, WL udah ngomong kayak gitu, semuanya ngomongnya aminnya kencengnya minta ampun, betul nggak? Itu hari Minggu waktu ibadah. Begitu hari Senin kembali ke kehidupan sehari-hari, mulai mikir, aku bisa jadi kepala itu caranya gimana ya? Kok hidupku kok ekor melulu, ekor aja enggak, di belakang ekor malah. Katanya diberkati berlimpah-limpah, kok gini-gini doang. Banyak orang tahu tujuannya tetapi gak pernah tahu rutenya kemana. Buat apa tahu tempat makanan yang enak, tetapi kok gak tahu jalan ke sana caranya gimana. Hari ini saya mau katakan, orang yang dekat sama Tuhan, engkau akan mendapatkan tuntunan Tuhan setiap hari. Sehingga apapun janji Tuhan di hidupmu, itu bisa engkau alami. Karena Tuhan itu kalau kasih sepaket, gak cuma kasih janjinya, tetapi dia juga kasih tahu rahasianya. Coba lihat ilustrasi berikut. Saya tinggal dikit lagi akan selesai. Next. Kalau kamu punya kartu ATM, di dalamnya ada PIN-nya kan, ada password-nya kan, supaya kamu bisa ambil uang, betul kan? Kalau kamu punya PIN sama passwordnya itu, kamu bakal kasih ke sembarangan orang apa enggak? Kamu cuma kasih tahu, paling cuma siapa? Mungkin orang tua. Kalau saya cuma kasih tahu sama istri saya nggak bakal kasih tahu sembarangan orang, namanya juga rahasia, betul nggak? Tuhan juga sama, Dia cuma kasih tahu rahasia kehidupan buat orang-orang yang mau dekat sama Tuhan setiap hari, bukan seminggu sekali doang. Di dalam kedekatanmu sama Tuhan, di situ setiap hari ada rahasia demi rahasia kehidupan yang Tuhan bisa nyatakan. Di dalam musim apapun, percayalah ketika kau mendapatkan tuntunan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu selalu ada bagi kita semua. Gak usah takut sama hari esok, karena kita punya tuntunan Tuhan ketika kita dekat sama Tuhan. Amin. Saya waktu musim pandemi itu kehilangan banyak hal. Tadi saya sempat kesaksian sama teman-teman tadi di pastoral, dan aku kehilangan banyak hal, teman-teman. Aku punya kantor barusan dibangun 4 bulan, itu kantornya nilainya gede banget. Bye-bye, gak bisa dipakai. Karena perusahaannya bermasalah, gara-gara pandemi. Berikutnya juga aku punya staff harus aku cut semua, karena bensinnya udah gak ada. Bulan Maret tanggal 20 harusnya saya berangkat ke Israel, bikin sebuah live recording, itu tepat di depan Danau Galilea. Batal semua. Jadwal saya yang sudah saya tata sedemikian rupa, ada tour ke sini dan segala macam, mendadak tiba-tiba nol semua. Semuanya kayak hilang langsung. Saya nggak tahu harus gimana. Ketika saya nggak tahu harus gimana, saya cuma akhirnya gandengan tangan sama istri, Tuhan tuntun kami. Tuhan tuntun kami. Kami nggak tahu harus kemana. Tiba-tiba ada tuntunan Tuhan buat istri saya. Yang aku kok diingetin ya. Kamu diingetin apa? Nama teman-teman yang sudah lama kita gak hubungin. Maksud kamu apa? Aku kok tergerak untuk jadi berkat buat mereka. Hah? Kita lagi kekurangan gini, lagi terbatas gini, kamu mau jadi berkat, tunggu dulu deh yang. Tapi tiba-tiba ketika saya habis ngomong kayak gitu, dalam hati ini kayak ada tuntunan Tuhan. Istrimu harus ngalamin aku sendiri. Bukan cuma lewat kamu, dia harus ngalamin sendiri. Beneran. Akhirnya dia kontak teman-teman, beneran itu teman-teman yang dikontak semuanya sangat-sangat butuh bantuan. Dan akhirnya istri saya ngomong sama saya, yang mau bantu berapa? Bantu berapa ya? Tiba-tiba gak tahu gimana kita connect di satu angka. Angka demi angka kita connect.
Itu namanya rekening bukan berkurang, bukan bertambah, tapi kurang terus. Gak mudah buat kami. Tapi saya tahu cuma satu hal. Kalau Tuhan menuntun, Tuhan itu pasti menuntun kepada sesuatu yang indah. Karena kita menyembah Tuhan yang baik. Gak mungkin Tuhan yang baik itu membawa kita ke area yang gak baik. Gak mungkin. Ujungnya pasti baik. Sekalipun mungkin kadang-kadang rutenya penuh dengan lika-liku yang kita gak pernah tahu. Tetapi ujungnya akan selalu indah bersama dengan Tuhan. Singkat cerita, setelah kami nabur ke kiri dan ke kanan, kami gak boleh terikat sama harta sama sekali. Istri saya tiba-tiba ngomong gini, yang aku punya kue ini kan usahanya belum sampai gimana-gimana. Tapi aku punya ide, idemu gimana? Itu kamu lihat gak ada orang jualan kue itu sampai nilainya bisa 3-5 juta. Saya kaget, itu kue apaan? Beneran kue ulang tahun tuh bisa dijual 3-5 juta, 7 juta, bener yang. Terus maksud kamu gimana? Kueku akan aku desain yang bagus. Seperti nilainya jutaan, tapi aku jualnya cuma 400.000. Ya kalau kayak gitu mah banyak yang mau yang. Kamu jual murah, desainnya bagus. Tapi dia tiba-tiba ngomong gini, enggak gini. Suatu kali juga hargaku akan naik. Bentar. Ini ngelawan hukum ekonomi. Kalau kamu ngomong hukum ekonomi, kalau kamu udah terlanjur jual murah, mau dijual mahal itu susah. Betul enggak? Betul ya? Susah. Terlanjur murah. Nanti pelanggan bisa lari ke tempat yang lain. Tapi sekali lagi Tuhan ingatkan, biarkan istrimu ngalamin aku sendiri. Oke Tuhan. Dia berjuang. Bulan pertama, yang order banyak ya jelas lah harganya murah, desainnya bagus. Rame. Tapi luar biasa loh. Setelah 5 bulan kira-kira berjalan, itu harga benar-benar bisa naik sampai 2,5 kali lipat. Dan sampai hari ini harganya naik tetapi ordernya gak pernah turun. Pemeliharaan Tuhan begitu nyata di dalam keluarga kami. Tuhan itu luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kemarin. Hari ini dengar ini, musim bisa berubah, Tuhan gak pernah berubah. Tuhan masih bisa menuntunmu ke tempat yang kau gak pernah ngerti. Selama tuntunan Tuhan itu ada, percayalah kebaikan Tuhan akan dinyatakan di sana. Yang berikutnya, orang kalau dekat sama Tuhan, karakternya juga akan berubah. Ketika kamu nempel sama yang kudus, otomatis kekudusan Tuhan akan nempel dalam kehidupanmu. Engkau mulai gak suka dosa lagi. Engkau gak mau terikat sama percabulan lagi. Engkau gak mau lagi bohongin orang. Engkau gak mau lagi simpen kepahitan lagi. Karena apa? Allah adalah kasih. Ketika engkau nempel sama kasih, hidupmu jadi penuh kasih. Kalau kamu punya teman dekat, kamu bergaul sama dia setiap hari, percayalah. Kadang-kadang cara ngomong kita itu bisa ketularan kepada teman kita, betul gak? Cara kita berpakaian bisa ketularan, betul gak? Yang satu suka pakai baju cuma hitam putih doang, monokrom gitu. Yang satu suka pakai baju warna-warni. Itu kalau bergaul, yang suka warna-warni bisa ketularan hitam putih, yang hitam putih bisa ketularan warna-warni, betul gak? Karena pertemanan. Karena karakter. Kerasa gak kalau kalian dekat sama seseorang, cara ngomongnya dia sama cara ngomongnya kita kok lama-lama tambah mirip. Bercandanya dia sama bercandanya kita lama-lama tambah mirip. Betul gak? Orang kalau dekat sama Tuhan, karakter Kristus itu nyata di hidupmu. Itu baru kamu dan nyembah Yesus beneran. Karena apa? Karakternya Kristus itu nyata di hidupmu. Yang terakhir. Saya ketutup dengan ini. Orang yang dekat sama Tuhan, yang menyembah Tuhan benar-benar, itu akan menerima fasilitas dan kuasanya Tuhan terjadi di hidupnya. Kita mengatakan 1 Korintus 4:20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Tampilkan slide-nya, ada sebuah VIP access pass. Suatu kali saya mau nonton konser, kehabisan tiket. Saya ingat teman saya kan yang bikin konsernya. Saya telepon dia, bro, kehabisan tiket nih. Tapi aku mau beli deh. Ki, tiketnya udah habis. Terus gimana dong? Ya kan buat lo. Maksudnya gimana? Kalau buat lo mah gue kasih aja namanya VIP All Access Pass. Jadi kamu tuh bisa masuk bahkan sampai ke backstage. Kamu bisa dapat tempat duduk yang terbaik gara-gara kamu punya name tag itu tuh. VIP All Access Pass. Aksesnya beda bro. Beneran loh. Hari H ketika saya datang ke situ,
Konsernya mulai jam 7, saya udah datang jam 5. Itu orang-orang pada ngantri panjang banget gitu. Teman-teman saya juga beberapa ngantri. Tapi saya ngomong sama teman saya, sorry aku gak ikut antrian ya. Nanti ada orang ngasih aku all access pass. Beneran ada orang nyamperin. Wih, ketika itu dikasih saya kalungin, luar biasa. Jalan saya udah mulai beda. Yang lain ngantri gitu. Yang lain masih kepanasan gitu. Ngadem dulu. Dan saya masuk ke backstage ketemu sama artisnya. Saya dapat tempat duduk yang terbaik. Cuma gara-gara satu hal. Fasilitas itu terjadi gara-gara kedekatan itu juga terjadi. Orang yang dekat sama Tuhan gak kaget, perkataannya diurapi. Karya tanganmu diurapi sama Tuhan. Engkau dibedakan sama orang-orang yang lain. Karena apa? Orang yang dekat sama Tuhan akan menerima fasilitas dan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Hari ini siapa yang mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh? Bukan cuma kata-kata, amin. Tapi punya hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Bangun pagi, cari Tuhan. Sepanjang hari, pakai lidah bibirmu untuk memuji dan memegahkan Tuhan. Orang yang dekat sama Tuhan itu adalah orang yang apa-apa nanya Tuhan. Tuhan selalu di tempat yang utama dalam kehidupannya. Orang yang dekat sama Tuhan adalah orang-orang yang setiap hari rindu berjalan sama Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya kapan? Seminggu sekali. Kapan? Setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Berikutnya apa? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya kapan? Pinter adik-adik semua. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kami. Mari kita bangkit bersama-sama, bangkit bersama-sama, bangkit bersama-sama. Saya merasakan dari tadi Tuhan berbicara buat setiap kita. Menyembah itu bukan cuma nyanyi. Itu salah satu ekspresi dalam penyembahan. Tapi menyembah yang sejati adalah ketika engkau punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Orang yang dekat sama Tuhan, cara pandangmu diubahkan. Orang yang dekat sama Tuhan, karaktermu diubahkan. Jadi punya karakter Kristus. Orang yang dekat sama Tuhan, engkau punya rahasia kehidupan yang Tuhan bisa nyatakan setiap hari. Orang yang dekat sama Tuhan, engkau akan terima fasilitas dan kuasa Tuhan di dalam kehidupanmu. Yang rindu untuk dekat sama Tuhan, sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita tutup, pejamkan mata bersama-sama. Berbicara Roh Kudus lebih lagi bagi setiap kami. Kata-kataku terbatas Tuhan, tetapi karyamu tanpa batas. Mari Roh Kudus berbicara dalam waktu yang singkat ini dan tidak berhenti sampai di sini. Tetapi ada sebuah panggilan terus untuk engkau mau terus bersekutu dengan kami. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Katakan, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sambil angkat tangannya. Yang rindu mendekat sama Tuhan, angkat tangan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Katakan, sungguh
Sungguh indah bersamamu. Oh, sungguh indah bersamamu. Oh, selamanya. Kalau sore hari ini dari tadi Tuhan berbicara, engkau sadar bahwa hari-hari ini mesbahmu, kedekatanmu sama Tuhan sudah gak ada lagi. Engkau cuma connect sama Tuhan kalau engkau ibadah atau karena engkau pelayanan. Tapi hari ini izinkan panggilan dari Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk menarik dirimu dekat. Yo, setiap hari yo nak, aku mau ngomong sama kamu nak. Aku mau tunjukkan rahasia kehidupan buat kamu nak. Aku mau menyatakan kasih dan kuasamu buat hidupmu nah. Aku mau memperbarui karaktermu nah. Tapi kok gak pernah ada di sana. Every morning Tuhan mau bicara buat kamu, tapi kamu gak pernah ada di sana. Bukan tuntunan Tuhan gak ada, tetapi keintimanmu sama Tuhan gak ada, sehingga kau kehilangan tuntunan Tuhan. Bukan kuasa Tuhan gak ada di hidupmu, tetapi keintiman gak ada, jadi kau gak ngalamin apa-apa di hidupmu. Pakai waktu sore hari ini, kembali sama Tuhan. Bangun hubungan sama Tuhan sungguh-sungguh. Penyembahan yang terindah adalah ketika tidak ada satu manusia pun yang melihat. Cuma kita dengan Tuhan. Face to face. Tempat yang termanis, saya mau katakan, bisa jadi itu cuma ada di kamarmu, bukan di gedung gereja lagi. Karena pada akhirnya semua orang harus bertanggung jawab secara pribadi sama Tuhan. Pakai kesempatan ini, bukan cuma di gereja untuk nempel sama Tuhan, tetapi yang Tuhan rindukan itu setiap hari, setiap waktu, setiap saat, dalam segala musim kehidupan. Dia mau menyatakan sesuatu buat hidupmu. Dia mau memelukmu, dia mau menguatkanmu, dia mau menjamahmu. Justru zaman yang terindah seringkali terjadi itu di kamarmu dalam kesendirianmu. Pakai momen hari ini, dekat lagi sama Tuhan. How I need your presence, Lord. Oh, yes. How I need your presence, Lord. Katakan dari hatimu bersama-sama. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. Sing it out, come on. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, Spirit of hope, come on. Higher than ever, come on. Spirit of life. Sing it out, how I need, how I need, how I need your presence, Lord. How I need
Sambil semua tangan diangkat, terus. Let this be a cry from my heart, pouring out as sacrifice of praise. Oh, let this be a worship from my heart in my surrender. Nyanyikan dari hati. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Let this be, sambil angkat tangan terus tinggi-tinggi katakan. Let this be a cry from my heart. Let this be a sacrifice of praise. Amen. Oh, let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Yes. Let this be a worship from my heart. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Katakan how I need your presence, Lord. Everybody sing it out. Oh, Spirit of, draw me close to you, Lord. Spirit of life, glory into my. Nyanyikan terus, yes, 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 yes. We need your presence, Lord. Spirit of life, as I worship you, oh, I'm coming back to the heart of worship. Come on, sing with me. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, and it's all for. Nyanyikan dengan segenap hati, come on. I'm sorry, Lord, for the things and it's all about you. I'm coming back, I'm coming back. Everybody sing it out. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. I'm sorry, Lord, for the things I did. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Sebelum saya akan serahkan kembali, dengar ini baik-baik. Ketika engkau kembali mendekat sama Tuhan di rumahmu, gak tahu gimana tiba-tiba tuh atmosfer rumah tuh berubah. Yang dulunya berantem mulu, orang tuamu berantem gitu mulu.
Ada beberapa dari Anda yang tiba-tiba mengalami, tiba-tiba tuh kasih Tuhan memenuhi keluargamu, rumahmu. Ada atmosfer yang baru disegarkan. Yang dulu isinya cuma nyalain terus. Gak pernah ada yang bener aja rasanya di rumah. Selama kau menyembah, atmosfer rumahmu berubah. Hadirat kasih Tuhan itu memenuhi, menyembuhkan setiap hati. Dan hidupmu akan jadi kesaksian yang begitu besar bagi banyak orang. Yang kedua, saya merasakan ada teman-teman yang hari ini kok begitu banyak terikat dengan dosa. Dan itu saya mau katakan ini dosa yang tersembunyi yang orang gak tahu. Tapi Tuhan kan tahu. Selama kamu dekat sama Tuhan, tiba-tiba satu kebiasaan buruk demi kebiasaan buruk yang mengikatmu dilepaskan. Ketika kau nempel sama yang Maha Kudus, kekudusan Tuhan itu memenuhi kehidupanmu. Dari yang dulu engkau suka sama dosa, tiba-tiba benci dosa. Ada orang-orang di sini yang ketiga, yang terakhir. Hatimu begitu pahit, susah banget gitu. Perkataanmu penuh dengan kepahitan. Hari ini dengar baik-baik, ketika engkau dekat sama Tuhan, kasih Tuhan itu mengubah dan memperbarui hatimu. Dan kau akan jadi orang yang begitu penuh dengan kasih. Dan sekitarmu akan merasakannya. Kalau kasih Tuhan sudah mengubahkan hidupmu dan masa depanmu. Orang yang tinggal dalam kepahitan, saya mau katakan itu gak punya masa depan. Karena semuanya jadi pahit, masa depan pun jadi pahit. Ketemu sama orang lain pahit selalu. Hari ini saya mau katakan di dalam kedekatanmu sama Tuhan, hatimu diperbaharui. Hatimu diubahkan. 1 menit terakhir sebelum saya serahkan. Pakai waktu hari ini benar-benar. Ketika kau pulang dari tempat ini, masuk ke kamarmu, hampiri Tuhan. Setiap hari harus punya waktu intim dengan Tuhan. Disitulah tempat yang terindah. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. Saya undang Ferry. It's all about you. Yes, it's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you.